Jadi kronologis peristiwa pidana tersebut, pada saat itu baik korban maupun terduga pelaku itu sedang berada di kafe tersebut. Kondisinya ada yang sedang dalam keadaan minum, ya. Dan kemudian peristiwa ini dipicu karena ada salah satu kawan perempuan yang ada di kelompok RV dan PS ini kemudian mendatangi ke mejanya korban MNA. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada kabar mengejutkan diungkap oleh pihak kepolisian soal Nur Alamsyah. Kemarin sempat beredar kabar pihak polisi melakukan pilih kasih soal hukum karena dianggap merespon laporan dari Nur Alamsyah dan tidak merespon laporan dari Rico Valentino, karena Nur Alamsyah adalah putra dari ex-Wakapolri Haji Syafruddin. Namun kini polisi membantah hal itu dengan tegas dan memastikan bahwa Nur Alamsyah tidak terlibat pengeroyokan Rico Valentino. Nah, kemudian bagaimanakah Rico Valentino akhirnya bisa bonyok, dan hal itu diunggah oleh ibunya serta istri Putra Siregar yang menuntut keadilan beberapa waktu lalu. Berikut ini penjelasan polisi. Nah, simak saja di kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari VUI, polisi pastikan Nur Alamsyah tidak terlibat pengeroyokan Rico Valentino. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto memastikan bila korban Nur Alamsyah bukan pelaku pemukulan terhadap Rico Valentino. Pasalnya saat insiden pengeroyokan itu Nur telah meninggalkan lokasi kejadian. Bukan MNA Muhammad Nur Alamsyah saat itu sudah pulang, kata Budi saat dikonfirmasi Sabtu 30 April. Dalam kesempatannya Budi menuturkan bila insiden pengeroyokan kepada Rico lantaran pelaku memukul lebih dulu kepada pengunjung di kafe tersebut. Saat itu Rico Valentino diduga masih dalam pengaruh minuman keras. Nah, itu jadi perhatian orang yang ada di luar. Nah, orang yang ada di luar karena dia ngomong begitu kan refleks pada lihat ke dia. Nah, dia merasa dilihatin orang gak suka. Kenapa kamu lihat-lihat? Nah, langsung RV ini mukul, katanya. Jadi saudara RV sempat memukul. Kemudian orang yang dipukul refleks membalas, dan teman-temannya akhirnya ikut membantu orang yang dipukul oleh RV itu. Itu melakukan pemukulan kepada RV, Rico Valentino. Rico memang sudah melaporkan ke pihak kepolisian terkait peristiwa pengeroyokan yang dia alami saat berada di luar kafe. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Dua kasus ini kan kasus berbeda, nggak harus saling nunggu juga. Cuma kebetulan satu RV sebagai pelaku, satu RV sebagai korban. Nah, ternyata dia juga mukul duluan, yang memulai duluan di kasus kedua, tutur Budi. Sebelumnya, Putra Siregar dan Rico Valentino melakukan pengeroyokan terhadap M. Nur Alamsyah di Cafe Cude Senopati, Jakarta Selatan, Rabu 2 Maret. Kini Putra Siregar dan Rico berstatus sebagai tersangka terkait kasus pengeroyokan terhadap Muhammad Nur Alamsyah. Keduanya dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nah, begitulah cerita dari versi polisi. Artinya ada dua kasus di sini. Yang pertama, Rico melakukan pemukulan kepada Nur Alamsyah di dalam kafe, dan itu terekam di CCTV. Kemudian Rico keluar. Menurut versi polisi, Rico dalam pengaruh alkohol sehingga memukul salah satu pengunjung di sana, dan akhirnya teman-temannya juga kembali ikut mengeroyok Rico. Begitulah versi dari polisi. Dan entahlah kemudian apakah ada versi lagi dari pihak
Rico Valentino dan juga Putra Siregar. Dan sementara ini memang keterlibatan Putra Siregar sementara ini hanya sebagai pelerai. Entahlah apakah ada versi lain dari polisi, karena polisi juga mengungkapkan bahwa saat di luar Rico menantang orang-orang itu dengan kata-kata bahwa dia tidak takut asalkan ada Putra Siregar di sampingnya. Kasus ini tentunya akan semakin terkuat fakta-fakta baru. Kita tunggu saja sebelum mengambil kesimpulan dari data-data yang kurang atau sangat terbatas. Jadi kronologis peristiwa pidana tersebut, pada saat itu baik korban maupun terduga pelaku itu sedang berada di kafe tersebut. Kondisinya ada yang sedang dalam keadaan minum, ya. Dan kemudian peristiwa ini dipicu karena ada salah satu kawan perempuan yang ada di kelompok RP dan PS ini kemudian mendatangi ke mejanya korban MNA. Entah apa yang dibicarakan, ya ini dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Namun kemudian tersangka RV itu tidak senang dengan peristiwa tersebut, sehingga kemudian mendatangi korban MNA dan kemudian melakukan pemukulan terhadap korban MNA, dan kemudian tersangka PS juga ikut bersama-sama di situ dengan dia menendang dan mendorong tersangka MNA. Atas perbuatan tersangka ini, maka kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tahu semuanya ini jadinya grup gitu. Ada rasa penyesalan bang? Insya Allah teman-teman doanya sih teman media paling penting. Oke. Doanya ya doanya. Jalan dong, tolong jalan dong. Air panas. Bang Putra karena dia udah dipegang sama orang lain, si Rikonnya takut kenapa-napa, udah dipukul juga sih si Rikonnya. Jadi Bang Putra datang buat nahan. Tapi kalau misalnya kita lihat CCTV-nya sendiri, Bang Putra tuh yang pakai topi putih yang misahin gini tuh. Tapi nggak tahu kenapa justru malah Bang Putra yang kena. Kakak sendiri nyangka nggak sih, maksudnya kan Bang Putra sendiri kan harusnya kan membela, tapi malah ujung-ujungnya malah Bang Putra sendiri yang kena. Ya nggak nyangka karena Bang Putra sama Bang Riko ini nggak kesana juga karena diundang acara ulang tahun teman. Sebenarnya hari itu Bang Putra nggak mau ikut, tapi nggak tahu mungkin teman-temannya maksa, dan hari itu mungkin hari sialnya dia datang. Itu ada acara ulang tahun temannya, dan itu kejadiannya juga sebelum umroh kemarin. Itu kan banyak yang bilang pulang umroh kok ke sini sih, padahal itu kejadiannya sebelum umroh.